Halo, hai saudara yang dikasih Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Saya Henry Indrawan selalu memberikan renungan firman Tuhan. Karena memang firman itulah yang menguatkan iman kita. Firman itulah yang hidup dan penuh kuasa. Dan perkataannya akan terjadi dalam hidup kita yang selalu percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudaraku, di mana kita masih dalam masa pandemi yang sepertinya belum kunjung usai, malah semakin meningkat zona merah, bahkan zona hitam, sehingga ada aturan dilarang beribadah sementara ini. Tetapi saya mau ingatkan, don't worry, tidak masalah. Jangan takut, jangan lemah, jangan menjadi khawatir, karena ibadah yang utama adalah hidup kita. Mari kita terus buka hubungan kita kepada Tuhan, berdoa selalu untuk setiap bangsa Indonesia dan juga untuk setiap pribadi kita masing-masing. Dan siapapun, mari kita doakan supaya mengalami Tuhan Yesus Kristus, mengalami kasih Tuhan. Puji Tuhan. Dan tema saya berbicara tentang keinginan Tuhan Yesus di hidup kita. Jangan memandang orang atau membedakan orang. Tahukah saudara, kalau contoh kita dalam pekerjaan di suatu perusahaan yang besar, tentu kita ingin juga menjadi berkat atau sesuai dengan aturan pekerjaan supaya bos besar kita menjadi senang melihat karya kerja kita, penyelesaian pekerjaan kita dengan baik. Dan saya yakin, percaya, kalau bos sudah ada di hatinya melihat kinerja kita, maka dia akan memberikan sesuatu yang lebih untuk hidup kita. Apalagi kita melayani Tuhan, dia akan memberikan jauh melebihi apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Dia sediakan bagi kita yang percaya dan yang setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita masih dalam seputar kitab Yakobus. Mari saudara, siapkan hati kita untuk mendengar dan melakukan firman. Puji Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami dengan firman-Mu supaya iman kami tetap bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk Engkau selalu mengingatkan kami jangan pernah membedakan orang siapapun. Mereka baik miskin maupun kaya. Karena di hadapan Tuhan sama. Ajar kami, tuntun kami untuk selalu rendah hati. Biarlah firman-Mu berkuasa atas kami dan juga yang mendengar. Diberkati Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Tidak terbatas kuasa-Mu dengan apapun. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin, emas, dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan, Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin, kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai. Ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Puji Tuhan. Nah saudaraku, sebelum konteks atau pembacaan firman Tuhan ini,
itu berbicara tentang pelaku firman. Dan itulah keinginan Tuhan, kita selalu menjadi pelaku firman, karena kekuatan pribadi Roh Kudus ada dalam hidup kita, bukan kemampuan manusia. Dan kita juga disertai dengan iman kita. Ketika kita melakukan firman, maka iman kita, rasa percaya kita kepada Allah, itulah yang menjadi penggerak dalam kehidupan orang yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara, secara umum, seluruh manusia dan kita terkadang atau seringkali memandang orang dengan keadaan, membeda-bedakan orang kaya dan orang miskin, orang yang hebat atau orang yang dianggap hina. Kita mulai ada pembedaan. Dan dikatakan firman Tuhan tadi, janganlah engkau mengamalkan imanmu dengan membeda-bedakan atau dengan pembedaan. Bukankah semua manusia itu keindahan atau kekayaannya hanya seperti bunga rumput, atau digambarkan seperti rumput yang sebentar saja kelihatan indah. Ketika datang banjir, datang badai melanda rumput itu, maka keindahan dan semaraknya tidak kelihatan lagi. Demikianlah hidup manusia. Keindahan apapun, kekayaan sehebat apapun manusia, tidak bisa kita kuasai, kita tidak bisa pegang. Dan memang di rumus Tuhan tidak ada kekayaan keturunan. Yang ada adalah berkat Tuhan atas kita yang setia dan yang mengasihi Tuhan. Jadi dengan berbagai-bagai masalah, dengan berbagai-bagai penderitaan, maka apa yang kita miliki, kehebatan, kekayaan yang kita miliki akan lenyap. Karena tidak ada yang bisa kita bawa, tidak ada yang bisa kita pegang. Semua itu hanyalah sementara, dan Tuhanlah yang menciptakan segalanya. Jadi carilah Tuhan, dekatlah Tuhan, melekatlah kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan, maka apa yang kau inginkan, apa yang kau doakan, lebih dari itu semua Tuhan akan sediakan. Dan dikatakan di ayat 5, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadikan kaya dalam iman dan menjadi ahli waris dalam kerajaan Allah? Tahukah saudara, Tuhan mengasihi orang kaya dan orang miskin. Dan saya percaya dari tulisan kitab Yakobus ini ada maksud Roh Kudus, di mana Tuhan memakai hambanya maksudnya adalah Yakobus sendiri. Dan dikatakan, bukankah Allah memilih orang-orang yang miskin? Yang miskin di sini berbicara bukan hanya harta saja, tetapi miskin dianggap orang yang hina, orang yang terbuang, orang yang tidak layak pakai, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Tuhan katakan, bukankah itu yang kupilih supaya melakukan atau membungkam orang-orang yang merasa sombong, merasa hebat dirinya, supaya nama Tuhan dimuliakan. Kalau orang-orang yang demikian, orang yang rendah hati, itulah yang Tuhan selalu akan memakai dia di dalam kehidupannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan ada 3 hal yang saya ingin bagikan supaya keinginan Tuhan Yesus itu nyata dalam hidup kita dan kita lakukan, dan jangan membedakan orang. Yang pertama adalah milikilah kemurahan hati. Ini semua berbicara tentang hati Yesus. Kalau hati Yesus ada di hati kita, maka itu kita akan lakukan. Yang pertama itu berbicara tentang kemurahan hati. Kalau kemurahan hati saudara tidak memandang rupa siapapun dia. Saya ingat dalam pelayanan saya, di mana Tuhan proses saya bawa orang-orang yang tidak mampu secara tanda kutip ekonominya. Saya bawa mereka, saya seperti tukang ojek. Saya antar mereka, antar jemput setiap minggu. Beberapa tahun kemudian saya lakukan itu. Saya mau belajar bahwa Tuhan sudah begitu mengasihi saya. Masakan saya tidak bisa berbuat apa-apa yang lebih untuk Tuhan. Jadi mereka secara tanda kutip, mereka tidak bisa membalas apa yang saya lakukan. Hanya bisa mengucapkan terima kasih. Bahkan saya sakit pun saya tetap kerjakan. Karena tujuannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan sudah murah hati telah memilih saya untuk menjadi anaknya.
Saya sudah ditebus ya, saya sudah ditolong ya. Masa saya tidak bisa berbuat untuk Tuhan Yesus yang sudah melakukan yang terbaik buat saya. Yang kedua adalah miliki kasih Yesus yang memancar di hati kita. Dikatakan tadi ayat 9, yaitu kalau kita melakukan hukum yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu, dan kamu juga mengasihi manusia, kamu berbuat baik. Jadi berbuat baik bukan untuk menyogok Tuhan supaya kita bisa masuk ke sorga, bukan. Tetapi kita berbuat baik karena ada kasih Tuhan memancar di hidup kita, sehingga kasih itu tidak membedakan siapapun dia, apapun keadaannya. Dan itu yang saya terapkan selalu. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kehebatan saya. Siapalah saya? Saya hanya manusia biasa. Saya hanya orang yang tidak berdaya, tetapi saya mampu, saya bisa, saya dapat lakukan karena ada kasih Yesus, ada Roh Kudus dalam hidup saya. Dan saya percaya kalau Yesus ada dalam hidup saudara, maka kasih Yesus akan memancar di dalam hidup saudara, dan saudara akan menjadi berkat dalam kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, keinginan Tuhan Yesus supaya jangan membedakan orang, yaitu memiliki motivasi hati yang benar. Artinya semua tujuannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tahukah saudara, tadi disinggung orang kaya secara umum di dunia ini yang ada hanya menindas orang-orang yang hina. Bahkan hukum pun bisa dibeli dengan mereka. Tetapi ingat, Tuhan Yesus tetap mengasihi orang kaya, Tuhan juga mengasihi orang yang miskin. Yang dimaksud Tuhan adalah jangan memiliki motivasi hati yang tidak benar, tapi milikilah motivasi hati yang benar, yang tujuannya supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan saya percaya apapun pekerjaan, usaha, atau pelayanan saudara, atau keyakinan iman saudara, lakukanlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan saja yang ditinggikan, sehingga kita dapat mahkota kemuliaan dan dikatakan kita adalah ahli waris di dalam kerajaan yang kekal, kerajaan Allah. Dan saya mau ingatkan setiap kita, percayalah kepada Tuhan, bukalah hatimu, dan lakukanlah bagian di mana firman Tuhan ajarkan pada saat ini. Jangan memandang muka. Itu saja yang saya bagikan. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa bagikan ke banyak orang supaya menjadi berkat bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.